warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menjemput penghormatan yang tinggal, karena tadi ada yang belum hadir. Pertama, di sesi pertama tadi asisten 3 belum hadir, sekarang sudah hadir mewakili Bupati. Tadi juga belum hadir Ibu Lili Arni MSI, calon wakil Bupati Darmasraya yang sudah definitif pencalonannya bersama rombongan. Namun pada malam ini kita tidak minta beliau untuk bicara karena belum musim kampanye. Kemudian seluruh yang hadir pada malam ini yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi lemiknya. Nampak dipegang. Iya. Kita lanjutkan. Sekarang jam 10 lepas. Tadi musyawarah kami, ulama-ulama yang di depan, guru-guru, sampai jam sebalik. Jo tanya jawab, jo penutupan. Jadi berarti silakan bertanya nanti, tapi jam 11 puas tidak puas kita cukupkan dulu, karena ada yang jauh. Itu pertama tu. Kemudian yang kedua, kaji yang dibaca tadi namanya a'yan sabitah. A'yan tu jamak dari ainun. Ainun tu artinya benda yang nyata. Sabitah artinya tetap tak berubahnya. Kalau tubuh warna kasar namanya a'yan kharjiyah, yang di luar bisa berubah, mati awak, hancur dia, masuk ke dalam tanah, itu namanya ayan kharjiyah. Nah malam kini ko ayan sabita. Dah dibaca Allah mengenai asal dari ayan sabita tadi. Ada disebut nur, ada ilmu, ada suhud. Nur artinya cahaya, ilmu mengetahui, suhud memandang. Sifat-sifatnya pun sudah diuraikan tadi. Ada yang sifat positif, ada yang negatif. Kalau seandainya hawa nafsu, itu namanya sifatnya negatif. Dan sebut tadi dengan semangat. Di selama pun dakwah atika semangat kalian. Semangat itu adalah hawa nafsu. Namun mendorong awak untuk melakukan kejahatan. Itu sifatnya buruk. Tadi kalau baca saudara, semua sengaja dipendekkan kerana menjaga waktu. Dan selain itu nanti akhir-akhirnya yang kekal abadi itu bukan ayan kharjiyah, bukanlah ayan sabita, tapi namanya adalah roh. Roh itu pun kembali kepada Allah. Adalah namanya sirrun, rahasia. Sampai situ lu kaji awak malam ini ya. Jika ada naraku nanti baik mengenai ini atau yang lain yang terkait dengan ini, termasuk ibadah-ibadah awak harian, silakan tanya. Dan tak boleh cik tanya pada malam kini, tanya politik. Jangan ditanya orang lain. Dua calon sepasang atau sepasang tak kini dah. 2 hari lewat tahu je berubah punya. Nak doa ke Tuhan kini ko supaya Darmasraya aman. Kini satu-satu di Sumatera Barat jadi bicarakan orang Darmasraya. Periode dulu ada yang satu calon namanya Pasaman Barat, Beni Utama. Kotak kosong lawannya pi menangnya. Tak ada bicara orang. Kok kini kok heboh. Di Indonesia sampai satu banyaknya jawab cik, tapi nak cik kok menghebohkan orang. Dah sudah lah. Potong ke lah sudah, potong tu lah. Ulang lah balik tu. Nah, itu masalahnya. Jadi tidak bicara tu kini lah. Lah paham tu. Dia tanya tu oleh tu.
Kaji tanya oleh, silakanlah supaya banyak terkapir, encak tanya lebih dulu nak. Ya. Siapa dulu tanya? Ustaz Dedek lo. Tu bisa mi kecil untuk bertanya ya, tu boleh jalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati je. Mati saya. Ayo. Pertama kami doakan semoga Buya, guru-guru kami semuanya sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan Aras dari Sungai Lansek, domisili Kototo. Oh ya. Terima kasih pertanyaan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita diperintahkan untuk berzikir. Banyak macam zikir ya, sebagaimana yang akan disampaikan oleh dia. Namun setelah zikir itu la ilaha illallah. Pertanyaan ya, baraku kali atau baraku banyak ini sehari semalam kita berzikir. Kemudian bagaimana caranya berzikir? Kemudian yang kedua ya, bagaimana kiranya seseorang berzikir? Yang berzikir tapi dikeraskan dengan nada marah malah berbentak-bentak. Bagaimana itu ya? Kemudian pikir itu pikir ya. Ada di antara kita di kampung-kampung yang menyatakan setelah mayat ya, setelah mayat dimandikan kemudian dudukkan, kemudian pas mengangkit mayat ke dalam lahat, ada orang yang marah jangan sampai tersentuh. Mereka batal wudhu. Pertanyaannya, apakah batal wudhu mayat tersebut oleh orang yang menyentuh yang bukan dirinya mungkin kali, atau itu yang hidup? Yang apa betul juga? Yang betul juga. Secara berpikir ya. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan dulu, dikumpul dulu. Silakan Bapak Ibu atau Ibu di belakang silakan. Mungkin ada pertanyaan dari rumah tadi. Ada. Sebelum pemikirannya terbuka, jawab nanti gue dulu ya. Kadang-kadang ada pikiran awak belum terfokus lain sehingga ngambang baru itu udah bisa lo tanya orang karena ngambang. Ibu banyak pertanyaan itu. Salat laki-laki dengan salat perempuan, hanya kalau umrah laki-laki pakai ihram, perempuan boleh pakai besok. Itu contoh ya. Ada perbedaan-perbedaannya. Itulah apa-apa nanti adalah hal-hal yang perlu diperjelas atau dan disinggung oleh Pak Mawardi tadi, mana nak bid'ah, mana nak boleh, mana nak indah, apa alasannya, apa dalilnya. Nah, itu banyak pertanyaan lain. Mau buka lu cakrawala awak, bukan nak doa ke ditanya, tapi dia terlalu banyak, nak doa jadi keluar dah. Itu ya. Pertama lu, berapa jumlah zikir yang dianjurkan? Dalam Al-Quran tidak disebutkan jumlahnya, tapi zikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan zikran katsira. Ingat yang paling banyak. Al-Baqarah 152 mengejaan, fazkuruni azkurkum
waskuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, zikirlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Di selama walai takkan dengan Tuhan ni wa, Tuhan tak lupa ya wa. Jangan lupa sakit wa ke Tuhan. Ingat tarik. Bila ingat Tuhan, Ali Imran 191 menjawab, kiaman sedang berdiri ingat Tuhan. Buat berjalan kau, buat tawaf ke jalan tu, sa'i ke berjalan tu, atau macam doa perjalanan, itu namanya kiaman. Atau sedang solat tadi, kiaman. Waktu udan sedang duduk, jelas seperti tadi itu, zikir sudah sembahyang. Malah wa ala junubihim, sedang berbaring, doa ketidur, atau jago lalu ke doa lapar dewa sado, atau zikir. Itu namanya tempat-tempatnya kapan saja boleh. Cuma ada aturannya, kalau masuk WC dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dah dulu doanya apa dia? Anak TK malah apa ya? A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung dari Engkau ya Allah dari setan jantan dan setan betina. Itu terjemahnya ya. Jadi setan itu ada laki-laki ada perempuan. Tapi kalau setannya jantan betina lah istilahnya kan. Tak baca bismillah kan? Keluar dari WC, tapi masuk masjid la zikir lawa. Mulai masuk, Allahumma filli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu nama pendeknya ya. Allahumma filli zunubi, ya Allah ampuni dosaku. Surah tu waftah, bukalah pintu rahmatku bagiku ya Allah. Zikir lawa. Tapi zikir menurut orang tarikat, guru dari Syekh Burhanuddin, gurunya lah nama Syekh Abdul Rauf. Buku beliau ada 3. Pertama bukunya yang berjudul Thariqat As-Satariyah. Yang kedua Umdatul Muhtajin, itu nama bukunya. Dalam buku yang 2 ko beliau mengatakan ada 3 tempat zikir jumlahnya tertentu. Mulai lo sudah subuh istighfar astagfirullahalazim, nama pendeknya dibaca 100 kali. Walaupun awak seorangnya sendirian awak malah lebih bebas sendirian awak. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kau tarik ke ujung panjang tu lancar mana? Pis itu 100 kali. Sudah subuh, sudah isya, sudah tahajud, 3 tempat. Ulang lihat, sudah sembahyang subuh, sudah sembahyang isya, sudah solat tahajud 100 kali istighfar. Dan setelah itu baru zikir la ilaha illallah. Kalau ada orang bertanya apa dalilnya la ilaha illallah itu, surat Muhammad ayat 19. Catatnya surat Muhammad, ada nama surat Muhammad ayat 19. Bunyi ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dah dibaca waktu zikir surah sembahyang ni mah. Kita baca tadi. Fa'lam, ketahui olehmu bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ya banyak 1000 kali. 1000 kali sudah subuh, 1000 kali sudah isya, 1000 kali sudah tahajud. Apa faedahnya kecil Abdul Rauf? Seluruh hajat akan sampai. Tak sampai 2 hari menanti dia. Semalam selesai. Saya semalam awak kata terah, habis itu terkabul sekali je. Pi yakin awak? Ini jago malam tu kembali lah kata. Dia dia kau. Ya, karena awak lah jago sampai jam 2 3 tapi tak sembahyang tahajud awak ada tak? Muka WA awaknya tak? Iya, ada ujian. Di apa saja hajat kita 3 tempat tadi, kecil beliau tak sampai 2 hari menunggu dia terkabul. Yakinlah awak tak? Tu si Abdul Rauf mana mengecek ya? Guru dari Syekh Burhanuddin. Kemudian apa saja amal, masih nomor 1 baru, apa saja amal orang terikat sataria ko? Pertama sembahyang sunat. Jadi nama wajib lah yo tu. Tambah sunat tadi. Minimal kecek beliau tahajud 2 rakaat semalam. Minimal mana? Lebih boleh sampai 8 boleh, tapi sekurang-kurangnya 2. Dah sah tu. Yang kedua puasa sunat. Jadi banyak amal kan? Jemaah satria itu banyak amal. Yang ketiga banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu pun zikir.
Sebelum bertanya, mau taruhkan apa saja yang termasuk kelompok zikir. Mulai dah baca Al-Quran tu lah zikir tu. Baca selawat zikir tu. Tasbih zikir, tahlil zikir, tahmid zikir, dan banyak doa-doa tu zikir. Buku kalau mau bagi tu dah, dah terkenal lagi kunyang bukunya Jumlah dan Pedoman Zikir. Itu pertanyaan kedua tu ya. Zikir sir dan zikir jahar, itu pertanyaan kedua tadi. Boleh keduanya? Perintah zikir sir itu dalam surah Al-A'raf ayat 205. Perintah doa sir dalam surah Al-A'raf ya ayat 55. Ud'u rabbuka khufyatan tadarruan, dengan suara yang rendah, tadarru' merendahkan hati. Itu perintah untuk salat zikir dengan suara rendah. Sebagian aliran, maaf ya, di orang Muhammadiyah zikir tak semua dia awak tadi dah. Di Mekah pun tak ada zikir gara-gara kok kadang mau zikir awak tadi di Mekah tu lah heboh dah tu. Datang banyak orang tu. Kedua-duanya sama sah. Cuma dalam surah Al-Isra ayat 110 ada aturannya. Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Jangan kamu jaharkan surah kamu sejahar-jaharnya, tapi jangan pula kamu kecilkan sekecil-kecilnya. Wabtaghi baina zalika sabila, carilah jalan tengah. Zikir waktu tadi jalan tengah tu, kada ada lagi luar dah. La ilaha illallah. Kada ada itu dah. Dulu tu. Dia di WA tu banyak. Yang dari Turki itu cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dah apa nang ilo? Artinya pingsan tu ah. Ayah. Jadi jemaah Satria sampai hari kini luar dan disirap juga iya lah tu. Leaman ni punya tu. Itu pertengahan nama tu. Iya hanya kalau dipancang imam aku nyumul mah. Kalau kadang soro tadi dapat tanya mereka tak pancang tu. Jadi ada aturannya. Baca nanti surah Al-Isra ayat 110. Pertengahan saja. Wa bataghi baina zalika sabila, itu ayatnya. Carilah jalan tengah. Apa sebabnya? Kalau terlalu sir zikir tu kan tu adanya. Cayolah boh. Atau semayang awak tapi baca awak dah jale dak lo terangar awak. Mu terlalu sedang semayang. Mungkin ada orang jatuh sedang semayang mungkin dah. Terlalu. Jadi zikir tu perlu dia terang jangan halus mana. Nah lanjut. Zikir terbagi 3, masih anak itu baru. Tapi pikir pertanyaan keretang ya, sambil murai ko pertanyaan carilah. Pertama zikir bil lisani, dengan lidah. Nan tadi itu la ilaha illallah. Dalam buku tarikat cara macam la ilaha illallah tu pertanyaan itu tadi. Ongguk ke kanan, ongguk ke hidal, muka belakang tu ke bid'ah tu. Ongguk-ongguk tu dah ke jalan lebih tu. Nang ke Jawa tu. Itulah pancang oleh Pak Mawardi tadi kan. Masalah HP, masalah pesawat, masalah masjid bertingkat, semacam lah. Itu tidak diatur. Ada namanya tauqifi, ada namanya ijtihadi. Ilmu umum Quran, tafsir. Yang tauqifi, yang harga mati, tanpa reserve, tidak bisa ditawar, itu dari Allah dan Rasul. Apa yang tauqifi? Pertama, rakaat salat. Siapapun pemimpin di dunia kau, termasuk di Arab Saudi, di mana saja, yang salat 5 waktu tidak ditawar-tawar. Rakaatnya harga mati, subuh 2, maghrib 3, dan seterusnya. Tidak ada reformasi itu dah. Ini kan sebab reformasi kau, itu tidak bisa direformasi. Dan tidak bisa itu namanya tauqifi. Arah kiblat ke Baitullah sampai hari kiamat. Haji ke Mekah, ke Madinah bukan haji, ziarah. Pernah orang Iran dulu, Iran tu ke Syiah tu. Ganti-gantilah haji kau ke Syiah. Jangan ke Mekah Tarwiyah, ke Iran lah sekali ke Indonesia aja. Tidak masuk ternyata. Dia dah tahu ayatnya, dia ada ayatnya menyuruh tu. Wa asim bilan biyat tukari jalan. Surah Al-Hayat ayat 27, Ali Imran 74, itu perintahnya. Kalau haji ke Mekah, ke Madinah ziarah, ke Palestina ziarah, ada onggok-onggoknya.
Ada yang bisa dirubah-rubah. Perkembangan zaman namanya ijtihadi. Bentuk masjid, bahan material masjid, gonjong masjid, segala lah pokoknya itu boleh rubah. Tidak masalah. Pakaian yang penting nutup aurat, tapi warnanya apanya tidak terlalu terikat. Cuma ada hadisnya, kalau berzikir lebih afdal pakaian putih. Itu ada hadisnya. Dalam buku itu lama baca oleh ya. Pakaian putih. Berwudu menghadap kiblat. Usahakan yang sembahyang tadi itu jangan lepas wudu. Lupa mau tadi malaki lalu berwudu. Tak batal wudu, ulang balik. Di antara salat dengan salat tadi tetap berwudu. Itu baru niat waktu terkabul. Yang kedua, zikir bil qalbi, dengan hati saja. Itu dan tadi ya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Baru masuk tarikat di sana. Bagi orang syariat, la ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda siwahu. Ulang balik tu. Tidak ada disembah kecuali Allah. Bagi orang tarikat, nanyalah la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju dan dicari kecuali Allah. Boleh dua dibaca ya. Boleh la maqsuda, boleh la matlubah. Mana matlubah yang dituntui. Bagi orang makrifat atau hakikat, la wujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi yang betul bukan la mawjuda, la wujuda. Kalau mewujud diadakan, Allah bukan diadakan, Allah ada. Ini sifat Allah tu wujud bukan mewujud. Wujud kidam baqa. Itu wujud apa baca? Tak mewujud nah. Awak pun wujud nama kau nanti diadakan, alam pun wujud, nawak wujud. Itu antara lain. Itu bagi orang makrifat. Itu dia terus sikit tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Adalah mati. Dan tadi itu, dan tiga macam tadi. Itu namanya bil qalbi. Lidah membaca, hati mengikuti. Wudu mayat yang terakhir. Wudu mayat aku perlu kau ya. Dia tak terikat oleh tapi syariat ya, fikih. Yang wajib bagi untuk orang meninggal hanya 4. Pertama memandikan, yang kedua mengapani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Dengan dibaca yang 4 berarti wudu hanya sunat. Lah terjawab tu. Iyalah terjawab tu. Batal tak batal dia wajib ke mah. Ya. Doa-doa banyak tu hanya sunat. Tapi doa untuk takbir pertama kedua keempat tu itu masuk rukun tu. Lah terbuka dengan kata. Silakan dia ambil ibu. Ya. Yang intinya aja itu awak ini kau bawa dulu melihat mayatnya. Dia mati tadi. Ya. Kita melihat persentuhan tentang juga Ya, ya. Pokoknya awak mesti bawa dulu. Ya. Kalau taruh yang mayatnya tu betul. Tidak betul doa ya. Lebih afdal kalau seandainya awak sudah kau selain mahram kau. Kalau mahram sana awak, anak awak, kakak awak tu tak betul doa dah. Tapi kalau orang lain lebih afdal berduduk balik kalau awak sembahyang. Tapi kalau seandainya tidak melakukan yang wajib, tak ada berdoa dah. Lah, Bu. Terima kasih Ustaz waktu yang diberikan. Perkenalkan dulu saya dari Kota Baru asli, nama saya. Yang akan ditanyakan kepada beliau berkenaan Bapak tadi menanyakan masalah mana, saya ingin pula bertanya sedikit mengenai. Tadi beliau menjelaskan yang akan saya tanyakan nawaitu kita dalam menentukan mayat, dalam menyatakan yang berdaulat ke sunat dan bukan fardu kifayah. Ya. Kemudian mengenai urutan menentukan ini dengan mandi pegangan atau mandi sembilan, mana yang dahulu Ustaz? Ya. Yes, karena walaupun sunat, tapi harus ada tertibnya ya, ada urutannya. Supaya jangan tersentuh kembali, wuduk terakhirlah. Udah terakhir. Iya, bangun 9 kalau masih tersentuhnya dah, Pak. Mandi sembilan dulu. Iya, selesai dulu ya. Itu yang pertama.
Tapi kalau seandainya ada kesulitan, mandi 9 kan 3 kali apa tu? 3 kali kan, itu nombor 9. Kalau sulit itu wudukkan dulu, tapi dengan syarat tutup badannya, tidak terbuka balik dah tu. Udukkan dulu. Iya, saya boleh kedua tu. Boleh kedua. Iya, boleh kedua ya. Mandi 9 dulu boleh ya. Asal masuk mandi 9 tadi. Nah, wajib memandikan mayat, bukan memandikan 9 mayat. Ya seketika itu ya. Tak, memandikan mayat. Mandi 9 tu 9 tu angka tu dah wajib gerak tu. Cuma dia kaji selama ko, lah itu kaji awak kufranaka, baca sedor awak semanaka. Jangan tinggalkan lain. Itu amal awak nama Syafi'iyah. Ini macam-macam sama je lahat. Dan awak normal tapi di Mekah tak semua ya awak sampai tahun pindahnya pulangnya masuk orang lain. Ya. Jadi sah kedua ya Bu ya. Ya, mana ya? Terima kasih ya. 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 Ya bagi amiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof Ya kau belakang juga. dan ibu sekalian, mohon maaf. Yang akan Anda tanyakan di zaman ini, Pak Prof, ada yang menjengkelkan masyarakat tentang penceramah yang masuk ke daerah tertentu. Ya mungkin salah Peter itu. Yang menjengkelkan itu masalahnya berani penceramah itu mengatakan di tengah masyarakat perempuan lebih baik salat di rumah Oh ya. daripada di masjid. Menjengkel buat. Sementara firman Allah untuk Taubah kita sudah tahu innama ya'muru Masjid Allah. masajidallah man amana billahi. Orang yang berani ke masjid hanya ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Apakah perempuan itu tidak beriman? Apakah tidak sama dengan kita ini? Sementara kata ceramah itu saya dengar lainnya masjid Allah dari wanita, tidak ada lagi masjid isinya oleh wanita, laki-lakinya semua isi lagi. Nah ini yang jadi kalau jadi mana yang benar? Apakah benar ayat Al-Quran atau ceramah Ustaz Jona? Masjid mana? Nah jadi itu, jadi sehingga masjid yang musola Ya. sudah jarang perempuan karena dia lebih buat sholat di rumah saja. Sementara ya Al-Quran saya ulang lagi, saya tahu itu saya tahu dong. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi. Orang-orang mereka masjid itu hanya orang-orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Apakah perempuan tidak beriman? Sama dengan kita. Itu ya Pak. Terima kasih Pak. Untuk ngomong ini untuk apa cara? Ya, ini bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, masuk bantu atensi ta. Makan bawang kan juga. Nah, ada beberapa aliran. Pertama aliran yang namanya ekstrim. The ekstrim nih, ekstrim. Bahasa awaknya fanatik. Ya. Adalah aliran yang longgar, namanya netral. Ada aliran yang paling ketat. Kalau bahasa lain yang longgar itu namanya liberal. Segala boleh ada jilbab, tak salah, tak pakai jilbab boleh yo. Perempuan pakai tato boleh yo. Segala boleh dah ya, moyang lain lo. Ya, tak dia. Itu namanya liberal bahasa asingnya ya. Bebas mana terawat. Ya. Kalau panggilnya sekuler. Nah, awak nama awak na pertengahan Syafi'iyah. Aliran awak dalam ilmu tauhid namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nam bebas tu namanya Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah ko akal lebih dulu daripada wahyu. Nah, ada Al-Quran le awak tahu yang buat tu buat, nah elok walaupun ada ayat. Tak pakai ayat, tak pakai hadis, yo akal saja bisa diketahui. Ko elok, ko buat, ko untung, ko rugi, tak perlu pakai ayat tu saja. Yo akal bisa tu je. Nonok lain elok tu.
Nama alirannya Mu'tazilah. Dia awak wahyu dulu. Yang apa kecil wahyu, akal menurut. Bukan wahyu dikalahkan akal, tapi akal di bawah wahyu. Istilah modernnya, kalau dia awak wahyu itu namanya informasi. Dia namanya konfirmasi. Berbeda tu. Informasi dari Allah tu. Konfirmasi menguatkannya. Dia mencuri merampok tu tak ada ayatnya, tak ada hadisnya, tak boleh tu aja. Dia akal ambil barang orang macam, merugikan orang macam. Walaupun tak ada pakai ayat. Baik tu mana? Dia apa? Memang harus ada dalil, tadi lah. Lanjutkan tadi. Kalau yang banyak mengatakan bid'ah, ada hubungannya dengan tadi itu. Mengatakan bid'ah atau ada boleh segala macam masuk ke masjid atau aturannya. Kalau bagi mazhab Hambali, pengikut yang bernama Wahabi, tokoh bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ulang melihat nama tokohnya Muhammad ibn Abdul Wahab bin Abdul Wahab, orang Najd dekat Mekah. Raja Mekah itu dulu mengikuti aliran dari Wahabi sampai kini. Tu Mekah. Boleh nampak kuburan di Mekah tu pakai tembok. Tak ada orang tak? Boleh dia pakai keramik. Kan tak ada orang. Ya, tak ada, jauh bedanya. Kalau masalah kunut zikir, aku bisa lah kaji tadi. Tapi yang realita aku jadi kalau awak pergi ke Mekah ke Madinah, ya rukun Islam awak, rukun iman awak, umrah awak, haji awak, ya awak tunaikan. Tapi budayanya tak seluruh dituri itu. Budaya tak seluruh dituri itu. Bagaimana tadi itu? Bagi mereka jangankan itu suara perempuan adalah aurat. Bagi orang tadi MTQ perempuan tak sesuatu orang. Musawakatul Quran tu wanita tak boleh. Suaranya adalah aurat. Nak kerja malam kini ko bid'ah sadar dia ko bagondang dalam masjid je kan. Tak boleh nya tu. Aduh pun jangan kaji saya tanya Pak Wadi tadi yang disampaikan tadi. Awak bukan Wahabi. Dan Salafi ko terbagi dua. Pertama Salafi yang dari abad pertama sampai abad ketiga. Itu yang benar. Salafi kini itu adalah Salafi Wahabi, banyak salahnya. Terpaksa disenggongnya dia. Rencana mungkin tak menyenggung kau tadi kan. Pernahlah kalau awak tu kan. Tapi dia tanya, Musabui, ba'an awak yang perempuan boleh salat jemaah ke masjid. Hadis tadi bersambung, kalau menimbulkan fitnah, gunjang, kata-kata, lebih afdal perempuan salat di rumah. Tambah itu. Tambah lagi salat sunat. Kalau datang juga pakai tabir, dan tabir itu kesunat. Tapi kalau sedang mendatangkan bid'ah, tak boleh dah. Itu MTQ pun tak boleh. Seorang perempuan adalah orang. Nah tu arti apa? Siapa tanya tadi tu? Tanya siapa ni? Lupa ni. Nama nanya kau tadi? Ibu dia. Oh ya. Sorry tadi mah. Nya mancang tu. Jadi dalam Taubah atau ayat 9 balik, 7 balik, 8 balik itu memang sebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Itu ayatnya ya. Yang meramaikan masjid Allah itu, rumah Allah itu ada 4 macam. Pertama, orang beriman dengan Allah dan hari akhir. Orang lain mengerjakan salat, tidak salat mengalihkan masjidnya. Orang membayar zakat, ujungnya walam yakhsha illallah. Dia tidak takutnya kepada Allah. Ini tanya Ustaz Samsuri, ikut tidak sebut laki-laki perempuan. Jadi imarah masjid itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Itu namanya nas Al-Quran qat'i. Yang tadi namanya pendapat mujtahid. Berbeda-beda tu. Sama macam bismillah, dewa wajib, di Maliki tidak. Dia Hanafi bismillah boleh tapi sir kan dengok lebih sir bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah gedangnya bismillah kata itu nama mazhabnya Hanafi. Tak baca sama sekali namanya Maliki. Baca jahar ketika jahar malam hari kini ko, sir ketika sir siang hari itu adalah Syafi'iyah. Lah bukalah kesempatan sialah. Yang tarikat lah tanya nak.
Wah, yang dia pemik. Tadi setengah sebelah lewat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ingin ketemu itu. Sebut nama lo. Nama dari Namo Zulfatmil dari Teluk Lencang. tu. Aku ada ingin ketemu dia. Allah itu akan lapas. Ya, Namo. Titik namo itu ada tubuh. ya. Setelah kita mengerjakan sholat atau sembahyang, apabila tak dibawa antara ada tubuhnya, titik penama itu ada tubuh, apabila kita tu tak membawa tubuh itu dalam sholat, baik pun sholat jamaah walaupun sendirian, aku sah sholat itu dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh siapa tadi tu? Tubuh awak atau tubuh Allah? Ya tubuh Allah. Kanai sekali. Tobat astagfirullahaladzim. Titik menama itu kan Iyalah. ada tubuh. Iya, tapi nama. Lah, Namo itu lapas itu kan namo. ya. Allah itu namo. Iyalah, kita paham ya. Titik menama itu ada tubuhnya itu. Ya. Memang Iya, saya iya. Iya, laisa kamitslihi syai'un. Yang itu perlu ngaji kau ya. Jadi mengaji juga guru bertanya, alhamdulillah le bertanya malam ini. Jangan sampai menganggap Allah pakai tubuh. Laisa kamitslihi syai'un. Allah punya zat, tapi zat Allah itu tidak sama dengan zat benda-benda lainnya. Berusaha awaknya. Itu dulu didudukkan. Itu prinsip mana tu? Sangat terprinsip. Namanya itu tajassum atau tajisim, menubuhkan Allah. Tak boleh. Memang ada ayat mengatakan Allah bertangan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu nama ayatnya mutasabihat. Jadi berarti harus ditakwilkan. Yadullah tak sama di tangan awak dia, tapi kudratullah, kekuasaan Allah di atas rencana manusia. Wajah Allah ada ayatnya. Ada ayatnya. Lihat ayatnya wajah Allah tu. Kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman. Seluruh yang ada di bumi akan hancur. Yang kekal hanya satu, wajah Allah. Yang ini bayang wajah Allah semuanya wajah awak, berusaha awak. Jangan dibayangkan saja. Tajassum namanya itu. Di setiap penama harus tubuh. Di Allah tak berlaku dah. Ya, dulu kan itu kaji tadi tu. Nama-nama berarti ada tubuh. Arti Allah tak berlaku dah. Ya. Jangan ke Allah dah. Angin ni ada bertubuh kan? Ya. Dirasakan angin tu tubuh ada. Itu ilmu fisika ya, ilmu fisika ya. Ya, lanjut. Ya. Baca sobi nama Allah, dia ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namamu Hasan berasal dari Kota Ngalir lagi. Karena anggotanya dia tentang dia ini tadi masalah yang tidak bisa ditawar rakaatnya semuanya kan itu. Ya. Kok diajukan jamak itu cuma yang 2 rakaat kan bisa ditawar. Itu Ya. alasannya itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda boleh awak menawar. Jamak tu Tuhan menawar awak tu. Mau ulang lihat. Nanda boleh awak menawar. Jamak kasar Allah menawar awak. Nabi menawar awak tu payah berjalan jauh lita kasar lah dua lah buat. Sama lah Isa Yusuf Maghrib. Hanya dakwah menawar tu dah. Allah menawarkan. Namanya rukhsah. Istilah kan perlu. Jika kalau sembahyang jamak atau kasar namanya rukhsah. Bahasa kini dispensasi, keringanan. Tapi tetap zuhur ampe. Tetap ya Isya ampe. Namanya azimah. Itu istilahnya. Ilmu fikih itu. Awak sembahyang awak jauh perjalanan, tapi awak atau pribadi mengalau awak jamak, mengalau awak kasar, tetap awak ampe nya boleh. Namanya azimah. Awak lalita juga mengalau Tuhan bagi dispensasi mah. Awak boleh dua-dua boleh. Dan nak boleh kan subuhnya. Subuh tidak dijamak, tidak di kasar.
Nah lah itu boleh, dompet itu boleh. Menurut Syafi'i lebih afdal azimah daripada rusak. Lebih saya dompet sebuah apa lah maghrib Isya dompet lah. Lebih saya zuhur 4 baca lah boleh dompet. Tak bisa baru ambil dua-dua. Kecek Syafi'i. Kecek Hanafi dah entong awak macam. Tuhan meringankan awak dua-dua. Awak dompet je. Ikut tinggal dak tahu je. Banyaklah ya. Kalau logika tu, ulama tu logika tinggi. Jadi kalau tak pakai ayat, tak pakai hadis, akalnya tinggi mana? Ini ikulah batasinya. Bagi Abu Hanifah tu ambil tu cik. Betul jarak kasar dan jamak tu. Kalau SPI jaraknya merhatain 2 merhala, lebih kurang 90 kilo. Bagi Hanafi tak, kalau payah jalan baru jamak kasar. Kalau tak payah tak perlu dah. Ke Jakarta je pesawat hanya 90 minit, tak usah jamak, tak usah kasar. Kecek Abu Hanifah. Kecek SPI kalau lebih 90 kilo ama ya. 1500 ke Jakarta tu kilo. Lah boleh jamak, lah boleh kasar. Walaupun buat tak payah. Beda-beda. Lah. Ya, masih ada seketik lah ya. Ya. Silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya, nama Isa dari Kota Baru. Yang bertanya ya, Pak Ko duduk kaji matan tarikat yang kita baca tadi. Di ujung kaji tadi dia wujud ayat sabita wujud Muhammad, ilmu ayat sabita Nabi Muhammad, nur ayat sabita Nabi Muhammad, sampai ke ujungnya di syuhud Muhammad pandang Allah. Disitulah duduk menyembah. Oh ya, bahwa pemahamannya disitulah duduk menyembah. Yang sementara kami terasa duduk menyembah alih titik semayang ini. Pertama, yang kedua ya, siapa yang disembah yaitu Zat Allah. Siapa yang menyembah yaitu nyawa meliputi tubuh itu dalam dasar. Abang boleh duduk atau surat kaji itu dia. Aduh, itu tanya kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah masuk kepada memahami tarikat. Diinok-inokkan dulu ya. Diseakan-akan nado awak tu dakwah lah. Ayat kharjiyah badan awak tu. Ndak lo kira itu dah. Ayat sabita ndak le tu kira dah. Nyawal ndak itu dah. Sampai ke Tuhan, sampai ke suhud. Dia tidak cicik lah ya. Suhud tu maknanya memandang. Ini memandang zat Allah, itu namanya suhud. Dalam salat, dalam beribadah, diraibkan ayat sabita, ayat khariyah kepada ayat sabita. Diulang balik, diraibkan, dihilangkan kesadaran awak mengenai tubuh awak, seakan tak ada lagi awak lebur kepada ayat sabita. Nak lo. Lah tiba dia ayat sabita, lu sudah lagi dilenyapkan lagi kepada nyawa, roh. Ndaklah sudah sir. Akatiko wala sembahyang mana, lah beramal mana, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Itu. Ya betul zat Allah yang disembah. Nama menyembah awak abid namanya, Tuhan yang disembah. Jadi berarti ya kok mau kayak kok ya sampai kok sembahyang batin kok seakan-akan sembahyang tu dakwah dia. Tu wali Allah tu muntahi makam. Seakan-akan yang solat tu dakwah dia tu. Leta soe nyamuk mengigik lai piti jatuh alun dolai ta. Tu ayat harjai baru tu nyata. Ndak ada kesadaran lai baru ayat sabita. Labi mana beko baru tadi. Nan ragukan Ustaz Sabrizal duduk menyembah kan. Itu kalau awak duduk jelas kan duduk tempat duduk awak. Itu ada istilah-istilah. Beko sampai kepada mati mah. Mati itu ketika nyawa masih ada di tubuh awak, zikirnya Allah Allah. Ketika nyawa keluar dari tubuh, roh pergi, zikirnya huwa huwa. Ketika nyawa ada di tubuh, Muhammad ada di Mekah. Ketika nyawa keluar tubuh, berarti Muhammad hijrah ke Madinah. Baca nanti yang terakhir sekali. Di istilah-istilah itu yang sulit dipahami. Ikut contoh. Dia waktu mati itu sekarang tu
Jadi duduk menyembah dan disembah sesuai dengan tadi itu. Cuma yang perlu diberi pengertian suhud tadi ya, memandang zat Allah. Disembah itu zat Allah. Zat Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah ismul azam itu namanya. Nama Allah yang paling besar. Namanya lafaz jalalah. Nah, lanjut kalau masih ada. Ya, Nindo mic-nya ya. Miko Pak ya. Ya. Sudah kalau Bu ya, ikut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ada yang bertanya Ustaz Nadia Ya dulu. tentang wudhu. Ada sebagian antara kami nampaknya kan di dalam wudhu itu kita masih lengket di wudhunya atau kesah wudhunya atau bagaimana? Bagi yang berminat dia Ya. minatnya masih lengket misalnya dia baru siap wudhu. Apakah sah wudhu itu atau bagaimana itu hukumnya? Ya. Itu ya. Yang kedua tentang harkat ketika takbir dari tegak berdiri sampai sujud, berapa harkat selanjutnya dibaca? Apa aja? Allah. Oh, panjangnya, matnya. Ya. Itu yang dia tanyakan dia. Terima kasih sudah kedulangan yang mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah Pak. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Langsung saja kepada Bapak Profesor. Kenalkan nama saya Suri, salah satu jamaah tarekat Satria Assalam, yaitu dari Kementerian Agama. Ya. Dan alhamdulillah saya sendiri keabsahan dalam tarekat Satria Assalam ini sudah dibaiat oleh guru yang sangat hormat, yaitu Bapak Haji Empu Penjadial. Lah ya. Jadi di sini saya katakan kepada Bapak Profesor, saya pernah membaca yaitu buku Tasawuf Modern. Ya, enggak. Itu kalau tidak salah karangan dari Profesor Dr. Haji Abdul Malik dari Amrullah yang disebut yaitu Profesor Hamka. Di situ Bapak Profesor saya membaca yaitu sungguh banyak sekali tarekat yang keabsahannya memang sudah diakui, kalau tidak salah yaitu 41 kalau tidak salah. Dan salah satunya yaitu ada tarekat Satria, jadi keabsahannya sudah jelas. Jadi di sini yang saya pertanyakan kepada Bapak Profesor, apakah seorang murid ini mengakui sebagai jamaah tarekat Satria Assalam? Apakah mereka harus berbaiat dan memiliki guru? Sementara para jamaah-jamaah yang mengikuti yaitu pengajian tarekat Satria Assalam tapi beliau tidak ada berbaiat ke guru, apakah mereka itu juga termasuk dari para jamaah-jamaah tarekat Satria Assalam, padahal mereka keabsahannya tidak memiliki guru? Padahal tarekat Satria Assalam ini sudah jelas hasilnya. Mungkin itu Pak Profesor, mohon maaf atas perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua kalau ada terakhir kalau ikutnya malam ini. Pertama Ibu tadi awak beruduk tapi make up masih ada, apakah gincu namanya atau bedak dan lain. Jadi seluruhnya dibersihkan dulu, jangan sampai air sampai ke wajah awak. Anggota wuduk harus bebas dari hambatan, termasuk gota-gota, pemotong segala macam, atau dari sawah atau kojo kebun, banyaklah contohnya ya. Jadi dibersihkan dulu, baru bisa.
Itu kan contohnya untuk ibu tu. Awak kan banyak laki-lakinya. Kau jawab banyak berapa ibu mah. Jadi bersihkan seluruh luka. Kecuali tanah ya. Tanah tu kan bersih tu. Tapi bersih aja. Kalau ada kotor-kotoran lain baru sah. Kemudian dari Pak Suri, Buya Hamka ini orang sufi ini. Tapi namanya sufi modern. Sehingga ada buku beliau tasawuf modern. Buku yang kedua membersihkan tasawuf sampai ke akar-akarnya. Di sebagian tasawuf, sebagian tarikat yang ada di ulama awak, ada oleh Buya Hamka dibatalkan. Buya Hamka ko orang Muhammadiyah, tapi amalnya tarbiyah. Maka, kalau pernah suanya oleh dah, kamu sekali sebelum boleh meninggal, ketik baru buat. Hamka ko ketua Muhammadiyah Indonesia dulu. Ketua MUI pertama di Indonesia Buya Hamka tu. Bapak beliau doktor, ini orang meninjau. Soekarno musuh ini dulu. Tapi ketika Soekarno akan mati, minta ke Buya Hamka menjadi imam salat jenazahnya. Di Pak Soekarno tu imam salatnya Hamka. Bayangkan saja. Di penjara di Soekarno 3 tahun Buya Hamka. Mati Soekarno. Sebelum mati, ini wasiat moyangmu nanti imamnya Hamka. Di kojonya tu. Tak dendamnya. Itu orang tasawuf tu ya. Apa yang tadi itu? Kembali ke yang tadi itu. Dia tasawuf modern itu meluruskan. Jadi meluruskan baik zikir, ada namanya suluk, macam-macam lah amal itu harus diluruskan. Ini tugas Buya Hamka meluruskan. Sama sama kini gua, mau meluruskan, bukan mengajarkan. Ada nak sosek pamawa, yo ayatnya salah, mau tunjukkan betul. Hadisnya salah, tunjukkan betul. Tafsirnya salah, tunjukkan betul. Itu tugasnya. Itu antara lain. Kemudian bagaimana pula masuk tarikat tapi tidak bai'ah. Seluruh tarikat harus pakai guru. Kalau ilmu lain boleh dibaca bukunya tanpa guru. Ulama lihat ilmu fikih atau ilmu yang lain lah pokoknya dia dapat buku dah faham awak. Tak ada bertanya ke guru dia, ke buku awaknya lah sahnya. Tapi terikat kau walaupun buku lah bawa bagi atau dan Hamzah buku-buku Buya dulu masih ada, dia pakai guru. Ada kata hadisnya, man la sayhalahu fasaitanu sayhuhu. Orang tidak punya guru, gurunya adalah setan. Nyo putih seorang anak nyonya kan? Nyo memahami, nyo puan apa? Jadi pakai guru. Bai'ah itu maknanya janji. Jadi adalah buku yang dibagi itu. Ada kata-kata bai'ah itu situ ya. Mulai dari radio bila Islam ini Rasulullah sampai ujungnya. Surat itu Rasul sadat, surat itu aku berjanji. Tangan guru di atas tangan murid. Kena bertanya tadi dibuka tapak tangan awak, tapak tangan murid di bawah tapak tangan guru. Dulu pernah mau bai'ah sama kolektif dulu yang terkenal lah. Kau Zulkifli masih hidup. Bai'ah bersama lu kolektif. Diwakili sekor. Yang perempuan boleh dengan isyarat saja. Tak usah lo tangan perempuan letak di bawah tangan guru saja. Tak lo dianjurkan mana ada. Boleh, tapi bai'ah. Bai'ah boleh bersama, boleh sendiri-sendiri. Malah di ulama tu ada syaratnya semula jubek kan. Adalah syaratnya, ada kainnya macam lihat. Adalah tanda tu ya. Itu bukan ayat menentukannya, bukan hadis, tapi namanya putih kape, putih hati, keadaan. You guru mau mana? Salam. Guru tak minta itu tu, kalau boleh guru minta, tu awak. Jadi kesimpulannya, bagi yang belum bai'ah, bai'ahlah dengan guru yang terdekat. Yang Riau, Ustaz yang di Riau, banyak sekolah hadir gini. Yang di Dharmasraya, di sekolah. Cuma ada dan lupa bahwa di Kecamatan Setiwong lah terbentuk wirid terikat Kecamatan Setiwong. Kalau tak salah lah lebih 3 tahun Mengasari Pudin ketuanya. Malam kini ambo harapkan Kecamatan Kota Baru membentuk wirid pengurus Jamaat Syariah Kecamatan Kota Baru. Orang-orangnya ada sepanduk tu kalau ada nama tu masuk sado. Beko kami mai sekali lah. Apalagi Kota Baru lah sekali sebulan, sekali seminggu ya, wirid Yasin. Digabung nanti. Awak-awak punya di guru usul lah. Jadi kami sekali-sekali kemari
Buka dia buka ragu baru tanya di supaya bawah. Nampak itu caranya. Kalau cara macam mana lepas hilangnya nyata. Demikian saja terakhir kalau masih ada atau ada. Oh ya, boleh dah. Imam Masjid Agung. Terima kasih Prof. Waktunya pertanyaan yang disampaikan oleh Profesor tadi, yaitu bagaimana posisi kita kita menyembah Allah, memboyokkan merijiah dan kepada ayat sampai ke sabita. Jadi kita apakah merasakan saja atau gimana itu dalam melakukan itu, bagaimana kita ketika menyembah apakah dia merasakan saja atau melakukan bacaan saja atau maknanya bacaan gimana? Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir malam ini ya, karena waktu agak mirip pertanyaan dengan Ustaz Safrizal ya. Bagaimana melenyapkan ayat saja kepada ayat sabita? Jauh perasaan saja atau ada tekniknya? Jawabannya, hilangkan seluruh yang mempengaruhi awak sehingga awak usuk dalam salat. Dan mungkin lenyap ayat khrijiyah itu dah, kalau HP tak dimatiin, TV tak dimatiin, moyang di rumah, kompor di anak macam istri, itu bagi apa khrijiyah tak mungkin itu dah. Hilangkan pengaruh. Malah disebut dalam buku tu, sampai kalau awak tersasak, buang air dulu baru salat, baru lenyap nanti. Awak lapar pergi ke sembahyang, makan dulu baru salat. Okay, dulu istilah terkena makan sebelum salat atau salat sebelum makan. Makan dulu baru salat. Sakit perut, pergi ke WC dulu baru sembahyang. Itu yang lahirnya itu ya. Itu bukan perasaan itu lahiriahnya itu. Yang batiniah itu dan tadi itu. Seakan diri awak tak ada dah. Tubuh kau tak ada dah. Awak aja Tuhan ni lah. Aja perasaan tu. Ya, teorinya dua tu. Ada perasaan. Ya. Ya, menyatu. Namanya ittihad ya. Istilahnya fana billah, baqa billah. Segala unsur hilangkan dulu, baru bisa dia lenyap. Demikian saja sesuai dengan waktu yang terbatas. Mari kita tutup dengan doa, diawali dengan baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا سلام يا سلام يا سلام. اللهم سلمنا وسلم بلادنا وسلم قريتنا وسلم جماعتنا وسلم أمورنا وسلم سفرنا إلى مقصودنا يا رب العالمين. اللهم وصل مقصودنا ونيتنا وجهتنا إلى الخير، وصل مقصودنا ونيتنا وجهتنا إلى السعادة، وصل مقصودنا ونيتنا وجهتنا إلى منزلة عالية. اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا.
ربنا نجنا من القوم الظالمين ربنا نجنا من القوم الخائنين ربنا نجنا من القوم الحاسدين ربنا نجنا من القوم الكافرين ربنا نجنا من القوم المنافقين ربنا نجنا من القوم المفسدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami, dosa kaum muslimin, dosa besar atau dosa kecil, disengaja atau tidak, lahir, batin, siang, malam. Kami yakin ya Allah, bagaimanapun banyaknya dosa-dosa kami, namun ampunmu ya Allah lebih luas dari semua itu ya Allah. Ya Allah ya Ghafur Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, daerah kami, negara kami dari seluruh bahaya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha Penyelamat, selamatkanlah perjalanan kami ya Allah, pulang pergi dari tempat wirid Jamaah Satria Sumber Riau dan Jambi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami hidup dalam zaman modern penuh ujian, tantangan dan coba. Kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah persatuan kami ya Allah, sehingga kami lulus dalam menghadapi ombak, gelombang dan badai kehidupan dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, lepaskanlah kami ya Allah dari orang yang zalim, dari orang yang khianat, dari orang yang hasad, dari orang kafir, dari orang musyrik, dari orang munafik, dari orang fasik. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabbana fastajib وعنا فإنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.